Shalom Sobat. Setelah pembahasan tentang bolehkah non-Kristen melayani di tim pujian penyembahan, biasanya langsung muncul satu pertanyaan lanjutan. Kalau non-Kristen tidak boleh di tim pujian penyembahan, lalu bagaimana dengan sound system? Bagaimana dengan multimedia? Bagaimana dengan kamera, live stream, operator slide? Bukankah itu cuma teknis? Nah Sobat, pertanyaan ini penting. Karena kalau dijawab sembarangan, kita bisa jatuh ke dalam dua kesalahan sekaligus. Terlalu longgar atau terlalu gegabah. Jadi di video ini kita akan bahas dengan tegas, tetapi juga presisi. Apakah sound, multimedia, dan kamera dalam ibadah itu netral? Dan bolehkah non-Kristen memegangnya? Pertama-tama, mari kita luruskan dulu medan diskusinya. Masalah ini bukan soal apakah operator sound lebih penting daripada singer. Ini juga bukan soal apakah orang di belakang layar sama persis dengan worship leader. Masalah utamanya adalah ini. Apakah semua yang terjadi di backstage otomatis netral secara rohani? Banyak gereja modern langsung menjawab, ya tentu netral, itu kan cuma teknis. Tetapi justru disitulah banyak orang berhenti berpikir terlalu cepat. Karena dalam ibadah yang disebut teknis, tetap ikut membentuk bagaimana ibadah itu didengar, dilihat, diikuti, dan dialami oleh jemaat. Jadi pertanyaannya bukan apakah ini cuma teknis. Pertanyaannya adalah sejauh mana peran teknis itu ikut mengambil bagian dalam jalannya ibadah. Dalam isu ini ada dua kesalahan besar. Kesalahan pertama adalah berkata, semua yang backstage netral total. Ini terlalu dangkal, karena sound, multimedia, kamera, dan live stream bukan barang mati yang tidak berpengaruh. Mereka ikut membentuk bagaimana ibadah dijalankan. Kesalahan kedua adalah berkata, semua yang backstage sama persis dengan pelayanan publik di depan. Ini juga tidak presisi, karena jelas ada perbedaan antara seorang worship leader yang memimpin jemaat secara terbuka dengan operator kamera yang mengatur angle siaran. Jadi kalau kita mau waras secara rohani, kita harus belajar membedakan. Tidak semua peran sama, tetapi juga tidak semua peran netral. Dan gereja yang tidak bisa membedakan biasanya jatuh ke dua arah, kabur atau kaku. Mari kita lihat dengan jujur. Sound system menentukan apakah jemaat bisa mendengar dengan jelas atau tidak. Multimedia menentukan apakah jemaat bisa mengikuti lirik, teks, dan urutan ibadah dengan tertib atau tidak. Kamera dan live stream menentukan bagaimana ibadah ditampilkan kepada orang yang mengikuti dari luar ruang fisik. Artinya apa? Artinya mereka memang bukan sekadar tombol. Mereka ikut membentuk ritme, fokus, keterlibatan, dan keterbacaan ibadah. Operator slide yang terlambat bisa mengacaukan nyanyian jemaat. Soundman yang salah balance bisa mengubah seluruh nuansa ibadah. Kamera dan switching yang berantakan bisa membuat ibadah terasa seperti tontonan yang sangat performatif. Jadi, aku ingin katakan satu hal yang penting. Yang tidak terlihat bukan berarti rohaninya nol. Backstage tetap memengaruhi wajah ibadah di depan. Karena itu, gereja tidak boleh memperlakukan area teknis dengan mentalitas siapa saja boleh, yang penting ada yang pegang. Itu terlalu dangkal. Namun, agar kita tidak berlebihan, kita juga harus jelas. Sound, multimedia, dan kamera tidak identik dengan memimpin doa, memimpin pujian, membaca kitab suci di depan jemaat, atau berkhotbah. Ini beda kategori. Ada peran yang secara langsung mewakili iman gereja secara publik. Misalnya, worship leader, singer, pembaca firman, pemimpin doa, atau pengkhotbah.
Di situ, representasi imannya sangat jelas. Orang itu tampil sebagai bagian dari suara gereja. Lalu, ada peran yang mendukung jalannya ibadah, tetapi tidak tampil sebagai representasi publik utama. Disinilah sound, multimedia, dan kamera biasanya masuk. Nah, poin pentingnya adalah ini. Karena kategorinya berbeda, cara menilainya juga harus berbeda. Tetapi, berbeda bukan berarti bebas nilai. Itu yang harus digarisbawahi. Di banyak gereja modern, ada kebiasaan yang sangat berbahaya. Semua yang tidak pegang mikrofon dianggap tidak rohani. Padahal itu salah. Ibadah bukan hanya terdiri dari hal-hal yang terdengar suci. Ibadah juga punya struktur, tatanan, dukungan, koordinasi, dan semuanya ikut melayani satu tindakan bersama. Umat datang kepada Tuhan. Jadi prinsipnya begini, semakin suatu peran terintegrasi ke dalam jalannya ibadah, semakin gereja harus berhati-hati siapa yang memegangnya. Ini penting. Kalau sebuah peran menjadi bagian rutin dari arsitektur ibadah mingguan, kalau tanpa peran itu, ibadah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau peran itu terus-menerus menopang respons jemaat, maka gereja tidak bisa berkata seenaknya, itu cuma teknis. Tidak. Itu mungkin bukan pelayanan publik yang sama dengan mimbar, tetapi tetap bagian dari pelayanan yang menopang ibadah. Sekarang aku jawab langsung pertanyaannya. Sebagai pola normal dan sehat, sound, multimedia, dan kamera untuk ibadah gereja seharusnya dipegang oleh orang percaya yang hidup dalam komunitas gereja. Kenapa? Karena walaupun itu bukan semua peran representatif di depan, itu tetap bagian dari dukungan internal terhadap ibadah gereja. Mereka bukan sekadar menjalankan mesin, mereka sedang membantu jalannya ibadah umat. Kalau demikian, gereja idealnya mempercayakan peran-peran itu kepada orang yang mengerti bahwa ini ibadah bukan show. Tunduk pada ketertiban gereja, mengasihi kehidupan gereja, dan tidak berada sepenuhnya di luar pengakuan iman. Jadi jawabanku bukan semua backstage pasti sama dengan mimbar, tetapi juga bukan semua backstage pasti netral. Jawaban yang lebih benar adalah ini. Tidak semua peran teknis memiliki bobot simbolik yang sama, tetapi peran teknis dalam ibadah tetap tidak boleh diperlakukan sembarangan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang perlu presisi. Bagaimana kalau ada vendor audio? Bagaimana kalau ada teknisi profesional non-Kristen yang datang untuk setting alat? Bagaimana kalau ada bantuan sementara untuk maintenance, instalasi, atau troubleshooting? Di sini gereja harus bisa membedakan antara dukungan profesional eksternal dan keterlibatan rutin sebagai bagian dari tim ibadah. Ini tidak sama. Orang yang datang memperbaiki mixer, setting kabel, memasang LED, atau mengurus instalasi jaringan tidak otomatis sedang menjadi pelayan ibadah dalam arti yang sama seperti operator rutin yang tiap minggu menopang jalannya ibadah. Itu sebabnya gereja harus belajar membuat kategori. Jangan semuanya dipukul rata, tetapi jangan juga semuanya dilarutkan. Jadi, bantuan profesional eksternal untuk urusan alat atau sistem tidak sama dengan menempatkan seseorang non-Kristen sebagai operator rutin dalam pelayanan ibadah mingguan. Dan banyak kebingungan juga lahir karena gereja gagal membedakan dua hal ini. Sekarang mari jawab beberapa keberatan yang pasti muncul. Yang pertama, kan dia cuma pencet tombol. Tidak sesederhana itu, sobat. Karena tombol yang dia pencet memengaruhi bagaimana jemaat mengikuti ibadah. Yang teknis tetap punya dampak nyata terhadap pengalaman ibadah bersama. Keberatan kedua, kalau begitu vendor speaker juga salah dong? Tidak, karena vendor eksternal yang menyediakan jasa profesional tidak identik
dengan orang yang menjadi bagian rutin dari tim pelayanan ibadah. Keberatan ketiga, kalau gereja kekurangan orang, masa harus kaku? Di sini gereja memang perlu hikmat, tetapi kekurangan orang jangan dijadikan alasan untuk menghapus prinsip. Kalau memang darurat, gereja bisa mengambil langkah transisional dengan sadar, tetapi darurat tidak boleh dijadikan budaya. Keberatan keempat, yang penting hasilnya lancar. Tidak, dalam gereja, kelancaran bukan satu-satunya ukuran. Sebab sesuatu bisa berjalan mulus secara teknis, tetapi tetap salah secara arah rohani. Jadi gereja harus bagaimana? Aku sarankan sikap yang sehat seperti ini. Pertama, bedakan peran publik dan peran pendukung. Jangan semua disamakan. Kedua, jangan anggap peran pendukung otomatis netral, karena peran itu tetap menopang ibadah. Ketiga, bangun tim teknis dari dalam gereja sendiri. Jangan jadikan ibadah terus-menerus bergantung pada orang di luar kehidupan gereja. Keempat, gunakan bantuan profesional eksternal secara terbatas dan sesuai kategori. Untuk maintenance, instalasi, atau kebutuhan teknis khusus, itu bisa dibedakan dari pelayanan rutin ibadah. Kelima, didik jemaat bahwa teknologi di gereja bukan sekadar alat produksi, tetapi bagian dari ketertiban ibadah. Kalau gereja gagal mendidik jemaat di titik ini, yang tumbuh adalah budaya pragmatis. Siapa saja boleh, asal bisa. Dan budaya seperti itu, cepat atau lambat, akan menggerus kepekaan rohani gereja. Jadi kesimpulannya begini sobat, sound multimedia dan kamera dalam ibadah tidak bisa dianggap sepenuhnya netral. Mereka memang tidak identik dengan mimbar atau worship leader, tetapi mereka tetap ikut menopang jalannya ibadah umat. Karena itu, gereja harus berhenti berpikir dangkal, asal bukan yang di depan berarti tidak masalah. Tidak, yang di belakang layar tetap membentuk apa yang terjadi di depan. Maka sebagai pola yang sehat, peran-peran teknis rutin dalam ibadah seharusnya dipercayakan kepada orang percaya yang hidup dalam gereja. Sementara bantuan profesional eksternal harus dibedakan dari pelayanan rutin. Intinya, gereja butuh pembedaan, bukan kepanikan dan bukan kekaburan batas. Kalau kamu setuju, tulis di komentar. Backstage bukan berarti netral. Marilah kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah dan firman-Nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.